Selamat siang semua, kembali lagi bersama saya Lesliana di 1803030117 kelas Sosiologi C semester 6 tugas ke-9 mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Di dalam video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Korupsi, Ideologi, dan Populisme. Berikut kita akan masuk ke pembahasannya secara detail. Korupsi, Ideologi, dan Populisme. Kampanye politik bangkitnya Valensi. Pada bagian pertama, korupsi, politik, dan masalah Valensi. Pada bab 1, secara garis besar, penulis membahas tentang pengantar yang menghubungkan literatur tentang korupsi politik dengan literatur tentang valensi masalah. Ini akan membahas bagaimana literatur sebelumnya umumnya dicari memahami konsekuensi dari korupsi politik, faktor-faktor yang dapat menjelaskan mengapa aktor politik dapat memiliki ekstensi insentif untuk berkampanye, atau dengan cara yang lebih kuat atau lebih lemah, tentang masalah korupsi politik. Selanjutnya, penulis kemudian mengutarakan pendapat berbagai ahli tentang efek yang ditimbulkan tindakan korupsi yang berkaitan dengan dunia politik, di mana korupsi merusak legitimasi di berbagai kelembagaan pengaturan, korupsi menggoyahkan aturan demokrasi dengan berpihak pada beberapa kelompok khususnya orang kaya melebihi orang lain sehingga menimbulkan ketidakpercayaan antara mayoritas warga mereka dan pemimpin politik. Korupsi memperburuk ketimpangan sosial dan pada gilirannya mengurangi kepercayaan masyarakat sosial. Korupsi menurun kepercayaan tidak hanya pada pemerintah dan administrasi publik, tetapi juga pada parlemen dan partai politik. Pada umumnya, korupsi juga meluas menekan partisipasi memilih karena tingginya persepsi korupsi mengarah pada evaluasi yang lebih negatif terhadap otoritas politik dan sistem politik secara umum. Akhirnya, korupsi memiliki kemungkinan dampak pada pemilihan suara warga. Menurut teori demokrasi, salah satu mekanisme kunci lewat yang warga negara dapat memerangi perilaku elit korup adalah pilihan elektoral. Jika korupsi dilakukan semakin tinggi, dukungan elektoral untuk partai-partai pemerintahan menurun. Selain penjelasan pengantar tentang korupsi, penulis menjelaskan inti dari pembahasan dalam bab 1 ini, di mana dimensi pertama menentukan bahwa pemilih menilai tidak hanya posisi partai dalam ruang kebijakan mendukung berbagai kepentingan memilih dan berbeda, tetapi juga reputasi para pihak terkait yang punya nilai atau kebijakan bersama. Selain itu, karakteristik partai yang umumnya dikaitkan yang mungkin dimiliki oleh para pemilih punya berbagai preferensi di mana status sosiodemografi calon bahkan dapat menjadi isyarat informasi penting untuk keputusan pemilu. Wacana kampanye politik memiliki satu tujuan yang mencakup, yaitu memenangkan pemilu dengan cukup meyakinkan warga untuk memberikan suara mereka untuk satu kandidat. Dalam urutan untuk meyakinkan pemilih selama kampanye, kandidat dan partai bisa memilih untuk fokus pada pencapaian mereka sendiri, yaitu menyampaikan pesan positif, atau kegagalan lawan mereka, yaitu menyampaikan pesan negatif, atau beberapa kombinasi darinya. Artinya, mereka bisa memuji atau terlibat dalam pujian diri pencapaian atau kualitas positif mereka, atau serangan mengkritik orang lain, kegagalan kandidat, atau kualitas negatif. Pada bab 2 ini, yaitu intensif ideologis untuk kampanye tentang masalah korupsi, kasus 2 partai. Dalam bab ini, penulis menjadikan model teoritis yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan-hubungan politik antara posisi ideologis dan insentif partai
untuk kampanye tentang korupsi politik. Titik awalnya adalah pengenalan kampanye valensi itu, seperti yang terjadi untuk semua gerakan kampanye itu adalah satu pihak dapat memutuskan untuk mengadopsi mahal karena finansial dari sumber daya manusia harus digunakan untuk menunjukkan partai itu sendiri, manfaat atau untuk menunjukkan kegagalan lawan pada nilai-nilai bersama. Kemudian, sebagai pendekatan dan pesan yang komprehensif harus dibawa ke perhatian pemilih. Sumber daya partai yang terbatas untuk kampanye valensif harus dialokasikan dengan cermat untuk mendapatkan hasil yang paling bermanfaat dari mereka. Perubahan dalam hubungan 5 lokasi ideologis partai dapat mempengaruhi keputusan suatu partai untuk mengadopsi kampanye valensi berdasarkan korupsi politik dalam sistem 2 partai. Pertama, langkah kompetitif partai seharusnya merupakan perpindahan pada ruang ideologis atau gerakan terkait isu valensi. Kedua, posisi kebijakan partai diasumsikan sebagai penjumlahan lengkap terpecah di sepanjang ruang ideologis satu dimensi. Ketiga, dalam kerangka analisis diuraikan demikian partai adalah dianggap mencari jabatan sambil mencoba memaksimalkan suara. Tentu saja, partai pencari jabatan akan berkonsentrasi pada jumlah suara yang dikumpulkan kapan aturan pemilihan pembuat perilaku itu sesuai. Keempat, karena kebijakan partai berada pada ruang satu dimensi, memasukkan seluruh ideologinya sebagai organisasi politik yang berjuang untuk menjadi lebih baik masyarakat. Tampaknya masuk akal bahwa lokasi itu mendahului pergerakan valensi bahwa pihak kadang-kadang memutuskan untuk mengadopsi dalam lingkungan persaingan itu. Oleh karena itu, penulis berasumsi bahwa salah satu pihak dapat memutuskan apakah akan mengadopsi valensi atau tidak berkampanye hanya dalam jangka pendek bila terlibat dalam politik tertentu, konfrontasi, dan menyadari posisi ideologisnya sehubungan dengan orang lain. Keempat, poin yang telah dijelaskan secara intuitif ini juga bisa diringkas sebagai berikut. Ketika dua pihak dekat satu sama lain memuji posisi kebijakan sendiri atau mengkritik itu dari pihak lain sama saja dengan memuji posisi dan kritik pihak lain. Choosing sendiri karena kedua posisi sangat mirip. Jadi lebih tinggi tingkat kesamaan ideologis partai mendorong partai untuk menemukan perbedaan berarti membedakan diri untuk meyakinkan memilih untuk mendukung mereka. Pada bab 3, insentif ideologis untuk kampanye tentang masalah korupsi. Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang sebuah hipotesis awal yang membantu penulis dalam menjelaskan masalah pada bab ini. Hipotesis tekanan spasial dalam sistem multipartai. Insentif sebuah partai mengampanyekan isu valensif di multipartai sistem tumbuh secara proporsional dengan kebalikan dari jarak antara itu dan tetangganya. Di sisi lain, di dalam representasi satu dimensi yang sama, partai ekstrim semakin dekat kepada pesaing dekatnya dan terlebih lagi semakin menjadi partai batin terjepit di antara dua tetangga dekat, semakin mereka akan dibujuk untuk menekankan masalah valensi. Pada bagian keempat, arah kampanye valensi dalam dimensi. Dalam bab ini, penulis secara khusus akan mengoperasi hubungan antara kedekatan spasial dan insentif para pihak menyoroti masalah valensi non-kebijakan. Dengan asumsi bahwa ruang kebijakan di mana persaingan partai terjadi adalah satu dimensional koheren dengan bentuk aktual yang diambil oleh kampanye pemilu dalam banyak sistem politik kampanye pemilu, lebih banyak perjuangan lebih satu dimensi kebijakan yang tidak kurang. Pada bagian 5, implikasi apa? Hubungan antara pertimbangan ideologis dan intensi untuk kampanye tentang korupsi tampaknya bertahan dalam berbagai konteks, menggunakan data yang berbeda. Selain itu,
Peran yang dimainkan oleh pertimbangan spasial tampaknya penting juga sehubungan dengan valensi non-kebijakan lain masalah. Temuan selamat datang untuk generalisasi dari pendekatan ini untuk masalah valensi apapun. Akhirnya, analisis ini juga diperluas hingga ruang kebijakan dua dimensi mengambil arah kamera valensi kampanye. Perhatikan bahwa studi ini berfokus pada perilaku politisi yang sebenarnya dalam hal bertindak itu tidak dengan cara yang korup. Argumen buku ini sebaliknya bertumpu pada insentif partai untuk menyoroti korupsi masalah dalam konfrontasi mereka. Terima kasih.